Cerita kita dimulai di Afrika, jutaan tahun yang lalu. Disinilah tempat asal mula perjalanan panjang kita sebagai manusia. Manusia pertama sangat berbeda dari kita. Mereka mirip kera, dengan tubuh yang lebih kecil dan otak yang lebih sederhana. Manusia purba ini bertahan hidup dengan berburu dan meramu. Mereka menggunakan alat-alat sederhana. Hidup sangat sulit, penuh tantangan dan bahaya. Selama jutaan tahun, manusia berevolusi. Proses ini lambat namun pasti, membawa perubahan besar pada tubuh dan kemampuan kita. Otak kita menjadi lebih besar. Kita belajar berjalan tegak, yang memungkinkan kita untuk menggunakan tangan kita dengan lebih efektif. Ini memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh dan melakukan perjalanan jarak yang lebih panjang. Kita mulai menjelajahi dunia di sekitar kita. Kita menjadi lebih baik dalam menggunakan tangan kita. Dengan tangan yang terampil, kita menciptakan alat-alat yang lebih canggih. Kita mulai membuat alat yang lebih kompleks. Kita belajar mengendalikan api, sebuah penemuan revolusioner. Api membuat kita tetap hangat. Itu menakuti predator. Kita bisa memasak makanan, yang membuatnya lebih aman dan lebih mudah dicerna. Ini membuat makanan lebih aman dan lebih mudah dicerna. Makanan yang dimasak juga memberikan lebih banyak energi. Manusia purba ini adalah nenek moyang kita. Mereka hidup dalam kelompok kecil, saling membantu dan melindungi. Mereka lah pelopor umat manusia. Dengan keberanian dan inovasi, mereka membuka jalan bagi generasi berikutnya. Inovasi mereka membuka jalan bagi segala sesuatu yang datang setelahnya. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke peradaban modern. Peralatan adalah perpanjangan tangan dan pikiran kita. Manusia purba menciptakan alat untuk berburu, meramu, dan membangun. Alat pertama sederhana, terbuat dari batu, kayu, dan tulang. Seiring waktu, peralatan menjadi lebih kompleks. Bahasa adalah perkembangan penting lainnya. Kita tidak tahu persis kapan bahasa muncul. Namun kita tahu itu merevolusi kehidupan manusia. Bahasa memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan ide-ide yang kompleks. Kita bisa berbagi pengetahuan, kita bisa bekerja sama lebih efektif. Dengan bahasa, manusia dapat mewariskan pengetahuan kepada generasi mendatang. Ini penting untuk perkembangan budaya dan masyarakat. Cerita, mitos, dan kepercayaan bisa dibagikan. Ini membantu membentuk pemahaman kita tentang dunia. Perkembangan peralatan dan bahasa adalah bukti kecerdikan manusia. Mereka adalah fondasi di mana semua pencapaian manusia selanjutnya dibangun. Selama jutaan tahun, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Manusia belajar bertani. Ini merevolusi kehidupan manusia. Kita bisa menanam makanan kita sendiri. Kita tidak perlu lagi terus-menerus berpindah tempat. Ini menyebabkan perkembangan permukiman permanen. Permukiman ini tumbuh menjadi desa, dan akhirnya kota. Pertanian menyebabkan surplus makanan. Ini berarti tidak semua orang harus bekerja untuk menghasilkan makanan. Orang dapat berspesialisasi dalam keterampilan lain. Ini menyebabkan perkembangan teknologi dan kerajinan baru. Revolusi pertanian adalah titik balik dalam sejarah manusia. Ini menandai awal peradaban seperti yang kita kenal sekarang. Manusia purba hanya tinggal di Afrika. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, mereka mulai bermigrasi keluar dari Afrika. Mereka melakukan perjalanan melintasi benua, akhirnya mencapai setiap sudut dunia. Mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka belajar bertahan hidup di gurun, hutan, dan pegunungan. Mereka menyeberangi lautan luas, mencapai Amerika dan Australia. Migrasi ini merupakan prestasi yang luar biasa. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan ketahanan spesies kita. Ini adalah bukti kemampuan kita untuk mengatasi tantangan dan berkembang di lingkungan yang beragam. Penyebaran manusia di seluruh dunia menyebabkan keragaman yang luar biasa. Berbagai budaya dan bahasa berkembang. Permadani pengalaman manusia yang kaya ini adalah salah satu ciri khas spesies kita. Bagian 5 munculnya peradaban. Seiring berkembangnya pertanian, begitu pula peradaban. Di lembah-lembah sungai di seluruh dunia, kerajaan-kerajaan besar muncul. Peradaban ini mengembangkan sistem pemerintahan, agama, dan struktur sosial yang kompleks. Di Mesopotamia, bangsa Sumeria mengembangkan sistem penulisan pertama. Orang Mesir membangun piramida dan kuil yang megah. Mereka membuat kemajuan yang signifikan dalam matematika dan astronomi.
Yunani kuno memberikan kontribusi inovatif untuk filsafat, matematika, dan demokrasi. Ide-ide mereka terus mempengaruhi kita hingga saat ini. Kekaisaran Romawi yang dikenal karena kecakapan militer dan tekniknya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada hukum, bahasa, dan arsitektur. Peradaban ini, meskipun secara geografis jauh, saling terhubung. Mereka memperdagangkan barang, ide, dan teknologi. It's paris pramen de Benzarles, the Detsrein Guanigamal Majosumers Fav. Bagian 6, Renaissance Pemikiran. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, Eropa memasuki periode yang dikenal sebagai Abad Pertengahan. Ini adalah masa yang penuh dengan tantangan dan perubahan besar. Selama masa ini, banyak pengetahuan dan kemajuan dunia klasik hilang. Namun, beberapa manuskrip kuno tetap disimpan di biara-biara dan perpustakaan. Namun pada abad ke-14, periode perkembangan intelektual dan artistik yang hebat dimulai di Eropa, Renaissance. Ini adalah masa kebangkitan besar dalam berbagai bidang. Renaissance menandai minat baru pada seni klasik, sastra, dan filsafat. Orang-orang mulai menggali kembali karya-karya besar dari zaman Yunani dan Romawi. Itu adalah masa penemuan ilmiah yang hebat. Para ilmuwan dan peneliti mulai mengeksplorasi dunia dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Leonardo da Vinci, seorang manusia Renaissance sejati, unggul dalam melukis, teknik, dan anatomi. Karyanya mencerminkan perpaduan seni dan sains. Nicolaus Copernicus menantang pandangan geosentris tentang alam semesta, sebagai gantinya mengusulkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Ini adalah revolusi dalam pemikiran astronomi. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg merevolusi penyebaran informasi. Buku-buku dapat diproduksi dengan cepat dan murah. Buku dapat diproduksi secara massal, membuat pengetahuan lebih mudah diakses oleh banyak orang. Ini adalah lompatan besar dalam pendidikan. Ini memiliki dampak yang mendalam pada pendidikan, sains, dan agama. Banyak ide-ide baru yang mulai berkembang. Renaissance membuka jalan bagi revolusi ilmiah, periode kemajuan ilmiah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berlanjut hingga hari ini. Penemuan-penemuan dari masa ini masih mempengaruhi dunia modern. Bagian 7, Zaman Eksplorasi. Renaissance memicu era eksplorasi baru. Penjelajah Eropa berlayar melintasi dunia, mencari rute perdagangan dan pengetahuan baru. Christopher Columbus mencari rute barat ke Asia, menemukan benua Amerika. Ekspedisi Ferdinand Magellan mengelilingi dunia, membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pelayaran eksplorasi ini memiliki dampak yang mendalam pada dunia. Mereka menyebabkan pertukaran barang, ide, dan budaya antar benua. Namun, periode ini juga ditandai oleh kolonialisme dan eksploitasi. Kekuatan Eropa menjajah wilayah yang luas, seringkali dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi penduduk asli. Perdagangan budak transatlantik, babak kelam dalam sejarah manusia, menyaksikan jutaan orang Afrika diangkut secara paksa ke Amerika. Zaman eksplorasi adalah masa penemuan besar dan pergolakan besar, membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Bagian 8, Revolusi Industri. Abad ke-18 menyaksikan awal revolusi industri. Periode ini melihat perubahan dramatis dari tenaga kerja manual ke manufaktur berbasis mesin. Dimulai di Inggris Raya dengan penemuan mesin seperti mesin uap dan alat tenun mekanis. Pabrik-pabrik bermunculan di kota-kota, menarik pekerja dari daerah pedesaan. Produksi massal menjadi norma, yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan biaya yang lebih rendah. Revolusi industri memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat. Ini menyebabkan urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur kelas baru. Namun, itu juga membawa tantangan baru. Polusi, kemiskinan, dan pekerja anak menjadi masalah yang meluas. Revolusi industri menandai titik balik dalam sejarah manusia, mengantarkan dunia industri modern. Bagian 9. Masa depan spesies kita. Hari ini, kita berdiri di persimpangan jalan, menghadapi pilihan yang akan menentukan nasib kita. Kita telah mencapai kemajuan luar biasa dalam sains, teknologi, dan kedokteran. Kita telah memberantas penyakit, menghubungkan dunia melalui internet, dan menciptakan inovasi yang mengubah cara kita hidup. Dan bahkan mengirim manusia ke luar angkasa, membuka pintu untuk eksplorasi yang lebih jauh. Namun, kita menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan iklim, kelebihan penduduk, dan penipisan sumber daya mengancam planet kita. Lingkungan kita semakin tertekan, dengan sungai yang mengering, perairan yang terlalu banyak dipancing, dan polusi yang merajalela.
Ketimpangan sosial dan ekonomi terus memecah belah kita, menciptakan jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Masa depan spesies kita bergantung pada kemampuan kita untuk mengatasi tantangan ini dengan kebijaksanaan dan kerjasama. Kita harus memanfaatkan kecerdasan dan kasih sayang kolektif kita untuk menemukan solusi yang inovatif. Kita harus menemukan solusi berkelanjutan dan menciptakan dunia yang lebih adil dan merata untuk semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Perjalanan umat manusia masih jauh dari selesai, dan kita harus belajar dari sejarah kita untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Kita telah menempuh perjalanan panjang sejak awal kita yang sederhana di Afrika, berkembang menjadi spesies yang mampu mencapai bintang. Masa depan menyimpan janji dan bahaya, dan kita harus siap menghadapi keduanya dengan keberanian dan tekad. Terserah kita untuk menulis bab selanjutnya dalam kisah umat manusia, dengan pena di tangan kita dan hati yang penuh harapan.